Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di podcast Inovasi untuk Semua. Kali ini kita telah kedatangan tamu spesial, yakni Mas Noval, di mana dia adalah seorang inovator muda yang telah menciptakan media pembelajaran kimia untuk teman-teman disabilitas tunanetra untuk produknya sendiri bernama Super Talent. Halo Mas Noval. Halo juga Mas Ruli. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri Anda. Oke, jadi sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Ruli sudah diperkenalkan, sudah dibuka. Jadi kita perkenalan aja ya. Sama saya Nova Sain Barok dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Di mana teman-teman kita dari kalian Jakarta Maker nih, terutama di tim Super Talent kita adalah kumpulan mahasiswa dari berbagai lintas program studi yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Wah, oke. Untuk produknya dari tim Kalijaga ini itu bernama Super Talent ya? Ya, benar sekali. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah Super Talent ini tuh memiliki keterkaitan yang sejalan dengan program SDGs? Mungkin Nah, bisa dijelaskan keterkaitannya. jadi sebenarnya di pembahasan sebelumnya memang kita sudah mengkaitkan mungkin sedikit ya tentang bagaimana produk media pembelajaran kita Super Talent ini dapat berbagai unsur berbasis suara dan braille bagi untuk para teman-teman difabel kita, tunanetra dan lainnya. Itu kita merancang bahwasannya ini ada kaitannya dengan SDGs. Ada SDGs ini sendiri kita bahas sedikit ya. Ini adalah sebuah program dari WHO atau dari PBB ya, dari pemerintah dunia, untuk bagaimana kita tuh membuat program-program ini itu untuk mesejahterakan dunia, untuk memberikan kehidupan yang layak bagi para masyarakat di seluruh kawasan, seluruh belahan bumi dunia. Nah, kita sebenarnya berfokus khususnya pada bagian poin, ada 2 poin di sini, yaitu poin 4 dan poin 10 yang kita khususkan pada program SDGs ini yang memiliki jalan atau memiliki kaitan pada produk kita ya. Dalam SDGs juga itu pada poin 4 dan poin 10, di mana poin 4 ini sendiri berisi tentang pendidikan yang berkualitas untuk semua, lalu poin ke-10 tentang mengurangi kesenjangan. Nah, kita bahas saja satu-satu Mas. Untuk poin keempat ini tentang pendidikan yang berkualitas untuk semua. Nah, pendidikan berkualitas ini sendiri kita bisa melihat di sekitar kita, di beberapa institusi pendidikan di Indonesia sendiri, di berbagai kawasan wilayah Indonesia ya, dimana kalau yang bahkan untuk orang-orang normal saja itu masih banyak yang belum merata untuk akses pendidikan ini, baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Nah, apalagi bagi teman-teman kita yang teman-teman difabel di berbagai institusi pendidikan khusus di Indonesia, tentunya itu akan menjadikan akses mereka menjadi lebih berat lagi, dan kualitas mereka akan menjadi lebih buruk dikarenakan keterbatasan difabel tersebut. Nah, harapannya pada media pembelajaran ya, kita membuat produk media pembelajaran ini sendiri adalah kita membawa program SDGs pada poin keempat tentang pendidikan berkualitas untuk semua ini. Bagaimana kita memberikan media pembelajaran tentang berbagai unsur berbasis suara dan braille untuk kita berikan akses lah, untuk memberikan alternatif kepada teman-teman difabel kita, bagaimana mereka bisa untuk belajar juga, bagaimana mereka bisa mengakses pendidikan khususnya di mata pelajaran kimia. Karena jujur untuk teman-teman difabel kita, mereka memiliki berbagai preferensi, mereka memiliki berbagai keahlian di bidang mereka masing-masing, karena ini memang dikhususkan untuk bagi para teman-teman kita yang mungkin di bagian kimia, di bagian keilmuan kimia ini mereka memiliki minat atau memiliki kesukaan. Nah, target atau produk ini memang khusus untuk mereka, dimana tabel pada unsur ini kan menjadi hal yang umum, menjadi hal yang dasar bagi para mereka difabel, untuk dimana hal ini membuat mereka akses mereka belajar lebih mudah dan sebagainya. Lalu untuk poin 10 nih, mengurangi kesenjangan. Nah, mengurangi kesenjangan ini sendiri kan, karena kita produk ini pada media pembelajaran, maka kita khususkan juga untuk bagian pembelajaran juga. Melihat kesenjangan antara pendidikan di Indonesia, antara untuk kaum yang normal dan juga untuk kaum yang difabel ini sendiri, akan melihat kesenjangannya sangat tinggi sekali dan sangat jauh sekali, dimana untuk akses pendidikan anak-anak normal di Indonesia beberapanya sudah mulai ada yang merata dan sebagainya, akses mereka sudah bisa dioptimalisasikan dengan teknologi, dan juga mereka sudah bisa mendapatkan akses yang merata. Nah, ini tentu berbeda dengan teman-teman difabel kita, teman-teman disabilitas itu mereka memiliki akses yang terbatas, dan juga minimnya juga fasilitas sana untuk menunjang pendidikan yang
menyesuaikan kepada difabel atau disabilitas mereka masing-masing. Nah, jadi produk ini datang untuk membawa program dari SDG Sustainable Development Goals di poin ke-10 tentang bagaimana kita setidaknya untuk bisa meminimalisir atau kita mendekatkan kesenjangan ini untuk supaya harapannya kesenjangan ini semakin kecil atau semakin minim di antara akses pendidikan atau keterbukaan fasilitas pendidikan bagi teman-teman, untuk teman-teman normal maupun teman-teman difabel kita, kurang lebih seperti itu. Wah, bagus banget ya. Itu berarti kalau di dalam produk ini itu juga selain memperhatikan dari kesenjangannya itu juga mengikuti adanya program dari SDGs juga ya. Ya, benar sekali. Nah, lantas dari produk ini tuh sekiranya apa saja sih tantangan yang kalian dapatkan dalam merancang, entah kalian merancang atau kalian mempraktekkannya di para penggunanya? Jadi untuk kita kembali ke awal-awal pembuatan kami juga, kalau kita membahas pada perancangan, dimana ini menjadi hal yang baru untuk kita semua, bagaimana kita membuat hal yang baru berupa media pembelajaran. Jadi bukan untuk anak normal ya, ini untuk anak teman-teman fabel kita, dan pastinya ini akan membutuhkan sentuhan-sentuhan yang lebih khusus lagi, karena nanti akan menyesuaikan pada preferensi mereka yang disesuaikan dengan bagaimana cara mereka untuk belajar, tentu akan berbeda dengan teman-teman kita yang normal. Nah, itu salah satunya di mana kita menggunakan sebuah basis teknologi bernama Arduino. Pemrograman Arduino dibasiskan dengan microcontroller, dan kita menggunakan produk atau menggunakan wadah casing berbasis dari praktis itu kita menggunakan hal itu supaya menjadikan akses pendidikan atau akses untuk teman-teman fabel kita untuk mengakses pendidikan itu lebih mudah. Itu menjadi tantangan pertama kita. Lalu pada tantangan kedua untuk bagaimana kita mempraktekannya di lapangan, nah itu saat kita mencoba untuk mempraktekkan kepada teman-teman fabel kita yang menjadi tujuan kita, menjadi alasan kita untuk membuat produk ini. Yang pertama kita dan bagaimana kita mempraktekkan, kita mendemonstrasikan kepada teman-teman fabel kita, karena memang itu awalnya dikhususkan untuk tunanetra menggunakan basis suara dan juga braille. Itu dimana kita saat kita mencobanya memang perlu dibimbing sedikit ya, maka karena itu kita juga membuat juga berupa buku panduan juga untuk daripada bagaimana cara kita menggunakan produk media pembelajaran kami, dimana itu juga dibuat dalam 2 buku. Yang pertama itu adalah buku normal, yang dimana itu untuk bisa digunakan oleh baik para gurunya dan juga para teman-teman normal, atau kalau untuk guru ya itu bisa untuk mendampingi teman-teman fabel kita. Lalu kita juga membuat juga buku panduan yang berbasis braille juga untuk para teman-teman fabel tunanetra kita yang mereka ingin pelajarinya sendiri mandiri gitu ya, namun tidak ada pengawasan gitu, atau ingin belajar kimia juga dengan tabel batik unsur, itu mereka bisa menggunakannya juga secara mandiri dan tidak perlu harus selalu dalam pengawasan guru. Itu yang kedua. Yang tentu terakhir apa yang menjadi tantangan kita ya, yang terakhir itu adalah bagaimana kita untuk harapannya membawa nama media belajar ini ke kancah publik. Itu yang kita tahu, karena yang produksi awal ini adalah hanya kumpulan mahasiswa juga, jadi memang untuk membawa nama ini memang cukup sulit ya untuk naik ya, karena kita tidak membawa nama seperti pemerintah besar dan sebagainya, sehingga harapannya kita bisa menggandeng inginnya kita bisa menggandeng berbagai pihak, berbagai instansi khususnya bagian pendidikan juga, untuk bagaimana kita bisa saling bekerja sama dan bisa memberikan atau membiayai untuk akses pendidikan ini yang lebih banyak kepada teman-teman fabel kita di luar sana. Berarti selain tantangannya di produk sendiri juga memperhatikan tantangan yang di luar dari produk juga ya Mas? Ya, benar sekali. Wah, lalu untuk dalam pembuatan produknya sendiri nih, pastinya tidak luput dari yang nama biaya pembuatan ya, entah dari yang aku dengar tadi dari produknya sendiri juga itu sepertinya memerlukan bantuan dari teknisi yang mungkin cukup berpengalaman untuk kalian pemahaman, dan juga mengingat dari tim Kalijaga sendiri yang basisnya tuh memang ke arah berbagai prodi yang juga memiliki keandalan yang berbeda-beda. Itu mungkin bisa dijelaskan rinciannya seperti apa Mas? Nah, kalau misalnya kita melihat pada keterbatasan ya untuk tiap teman-teman kita kan, teman-teman kumpulan mahasiswa kita yang berasal dari berbagai lintas program studi ini, memang kita mencoba untuk bagaimana tiap program studi ini saling berkolaborasi lah, kita saling
berintegrasi untuk kita bisa mencari hal-hal yang bermanfaat daripada media pembelajaran ini. Apa yang bagian mana yang bisa saling berkorelasi, bagian mana yang bisa saling berintegrasi pada media pembelajaran tersebut. Kalau misalnya kita lihat khususnya mungkin pada pembiayaan ya, nah itu pada pembiayaan ini sendiri kami mencoba untuk tidak memberikan biaya yang sangat tinggi. Mengapa begitu? Karena kita lihat sendiri seperti instansi pendidikan bagi para teman-teman fabel kita itu memang beragam ya, dan jumlahnya cukup banyak di Indonesia, dan itu memiliki kemampuan yang mereka masing-masing, dan juga teman-teman fabel kita kan tentu memiliki preferensi atau cara belajar yang mereka masing-masing, dan itu tidak bisa kami luputkan juga. Maka dari itu kami pembuatan awalnya menggunakan mikrokontroler berbasis teknologi Arduino itu dengan wadah berupa triplek itu emang itu alasan kami menggunakan triplek juga karena itu selain ramah lingkungan dan juga itu murah dan ekonomis di kantong ya untuk teman-teman fabel kita. Jadi instansi pendidikan untuk mengakses media belajar ini sehingga tidak terlalu terbebani dengan pembiayaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, berarti selain pemerhatian biaya itu juga memperhatikan juga ke penggunanya juga ya Mas ya? Benar sekali. Jadi tidak hanya kalangan yang memiliki dana kecukupan saja, sedangkan untuk kalangan yang memang dananya terbilang cukup pas-pasan atau cukup ya berkemampuannya terbatas, itu juga mampu untuk mendapatkan akses pembelajaran periodik kimia ini ya Mas? Ya, benar sekali. Wah, berarti dari podcast ini semoga saja banyak di luar sana anak-anak yang termotivasi untuk membuat beberapa inovasi kedepannya terkait pembelajaran di luar sana yang sekiranya dapat membantu banyak anak-anak di luar sana juga, entah yang itu memiliki kemampuan yang khusus ataupun memiliki penyandang disabilitas, dan juga semoga semuanya lancar dan damai. Untuk Mas Noval, terima kasih karena sudah mau datang dan juga telah mau untuk saya wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.